orang semua tertuju pada isu COVID-19 atau virus corona. Karena apa? Karena virus corona ini sudah persebarannya sudah mendunia. Bahkan tidak hanya negara-negara maju yang juga terkena dampaknya, tapi negara-negara dunia ketiga pun juga terkena dampaknya. Dan ini menjadi perhatian dunia, tidak hanya negara maju, bahkan negara berkembang, bahkan WHO pun telah menetapkan virus corona ini sebagai endemik virus di dunia. Dan yang juga menjadi memperhatikan isu tentang corona ini adalah media massa, gitu kan? Media massa sangat menjadi virus corona menjadi isu seksi yang dieksploitasi, kalau kemudian bahasanya yang lebih ekstrim mungkin, untuk diterbitkan, untuk dipublikasikan, karena secara newsview mungkin menarik. Gitu. Namun hasil dari kreasi media massa ini ternyata tidak namanya konstruksi sosial. Mungkin agar lebih mendetail bagaimana sih media massa sebenarnya, kemudian relasi dengan konstruksi realitas corona, kalau sekarang yang isunya lagi corona, untuk awal akan disampaikan oleh Dr. Kunwazis MIKOM. Dia adalah pakar tentang media, karena memang dia latar belakang praktisi. Monggo Dr. Kunwazis untuk menyampaikan materinya 15-20 menit ke depan. Ya, terima kasih. Oke, Dokter. Abdul Wadud Hafiz yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbincang di dialog online pada siang hari ini dengan tema yang menarik, yaitu media massa dan konstruksi realitas. Yang pertama, media massa disebut dengan dua kalimat, media dan massa, karena media itu bisa disebut saluran, alat, atau sarana untuk menyampaikan pesan. Itu adalah media. Massa itu berarti kekuatannya ada di masyarakat. Jadi kenapa sejak awal disebut media di dalam konteks konsep para pakar barat itu, karena media ini kekuatannya ada di massa. Jadi kalau massa dalam artian masyarakat tidak membaca, tidak menikmati, tidak mengakses, berarti media itu bisa disebut mati, karena dia tidak punya kekuatan. Oleh karena itu, media selalu berhubungan dengan massa. Massa nanti akan menentukan apakah media itu hidup atau tidak. Pengalaman saya waktu di 10 tahun di Jawa Pos, CEO Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan pernah mengatakan, kalau media itu tidak ada pembacanya, tidak ada penikmatnya, maka hari ini media itu akan mati. Nah, oleh karena itu sebenarnya media massa itu selalu berhubungan dengan apa yang disebut dengan beberapa pakar komunikasi itu adalah mirror society. Media itu adalah bagian dari cermin masyarakat. Jadi apa yang diberitakan itu apa yang terjadi di masyarakat. Apa yang ditampilkan oleh media itu adalah sebetulnya adalah bagian dari potret masyarakat. Nah, tadi misalnya pertanyaannya, kenapa hari ini kita mungkin punya banyak pengalaman tentang bagaimana negara-negara lain menghadapi COVID-19. Amerika misalnya, yang sekarang ini hampir mencapai 70.000, 69.000 sekian meninggal, ya kan, dunia akibat corona. Kita hanya melihat dari media massa, tetapi kita bisa melihat secara detail bagaimana kemudian proses penanganan negara adikuasa itu ketika menghadapi corona. Kita bisa mengatakan, loh, kok bisa negara Amerika sebesar itu bisa kesulitan mengatasi corona, mengatasi COVID-19 sampai kemudian korbannya
mencapai 69.000 meninggal. Nah ini kita dapat dari mana informasi itu? Ternyata dari media massa. Media massa yang ada di Amerika menampilkan potret tentang masyarakat Amerika. Kita tarik kemudian ke Indonesia. Bagaimana media-media massa? Saya tidak berbicara media sosial ya, karena nanti ini harus dibedakan karena dari satu sisi konsep antara media massa dengan media sosial itu berbeda. Jadi kalau media massa ini ada undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di media cetak itu ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nanti mungkin peserta seminar langsung bisa download, bisa lihat bagaimana aturan di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu yang berkaitan dengan biasanya media cetak. Kemudian di dalam media penyiaran seperti televisi, radio, itu juga ada undang-undangnya nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Di situ diatur bagaimana mekanisme pemberitaan atau mekanisme penyiaran yang harus ditampilkan di media penyiaran. Jadi tidak boleh seenaknya seperti di media sosial gitu ya. Media sosial mungkin barangkali kita potret, kemudian langsung bisa kita share kemana-mana. Itu media sosial. Atau kita ada aktivitas di rumah, kita tampilkan di Facebook, di Instagram, di YouTube, ya, terus kemudian atau media sosial yang lainnya. Itu berbeda. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah bagaimana media sosial, mungkin gambarannya seperti ada Jawa Pos, ada Kompas, ada Republika, ada Media Indonesia, gitu ya. Kalau media-media penyiaran itu ada RCTI, ada Trans 7, ya, ada Metro TV, ada TV One, ya, ada Indosiar. Yang kalau kita catat nanti di artikel saya itu kurang lebih tercatat di Indonesia itu ada tahun 2018 itu saya catat, nanti artikelnya mungkin bisa di akhir acara ini bisa dibagikan oleh panitia. Itu ada 47.000 media yang tercatat di Dewan Pers. Masya Allah. 47.000. Media cetaknya itu ada 2.000. Ada 2.000 saya catat itu. Terus kemudian media radio itu ada 674. Media televisi ada 523. Kemudian sisanya berarti ada 43.000 itu media online. Nah, media online itu nanti masih terbagi, ada yang diverifikasi oleh Dewan Pers, ada yang belum gitu ya. Seperti itu. Media online yang kita masukkan adalah di sini adalah media massa yang mengikuti aturan dari Dewan Pers yang sudah ditetapkan layak disebut dengan media massa. Nah, yang pertama, sehingga media massa itu sejak awal mengkonstruksi realitasnya itu berdasarkan peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses konstruksi realitas, maka ada proses yang namanya proses redaksi. Nah, ini yang disebut dengan proses jurnalistik yang dilindungi undang-undang. Bagaimana prosesnya? Nah, nanti prosesnya setidaknya berdasarkan pengalaman dan juga teori itu melalui komunikator media. Yang pertama adalah wartawan, yang kedua itu adalah redaktur, yang ketiga itu ada redaktur pelaksana, yang keempat itu ada namanya pemimpin redaksi. Nah, yang pertama proses untuk mencari berita, proses mengkonstruksi peristiwa, wartawan itu melakukan hunting peristiwa. Nah, di sini ada satu standar ya untuk melihat realitas, apakah realitas itu menarik atau tidak. Ini yang kemudian disebut dengan news value atau nilai berita. Oleh karena itu tadi komunikator media tadi, baik wartawan, redaktur pelaksana, termasuk editor bahasanya dan sampai pemimpin redaksi itu harus mengetahui, memahami tentang news value medianya sendiri. Nah, ini kalau pengalaman secara umum, sebuah peristiwa itu tidak semuanya layak menjadi berita. Jadi tidak semua peristiwa, kejadian itu layak menjadi berita. Layak menjadi realitas di dalam media massa. Tetapi ada ukuran-ukuran. Nah, ukuran-ukuran inilah yang disepakati bersama. Kalau di Jawa Pos itu ada 10 rukun ya, ada 10 rukun sebuah peristiwa itu layak menjadi berita. Yang pertama itu ada unsur baru, ada unik,
Ya, ada dramatik, ada aktual, ada magnitude, ada proximity, ada kontroversi, ada ketokohan, ada eksklusif, dan ada mission. Nah, mission yang terakhir itu harus mengikuti tujuan atau fungsi dari media massa yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Pers. Apa fungsi media massa itu? Yang pertama harus fungsi informasi. Yang kedua fungsinya harus edukasi. Yang ketiga itu kontrol sosial. Yang keempat itu hiburan. Yang kelima itu adalah bisnis atau ekonomi. Nah, media massa di dalam mengkonstruksi realitas peristiwa itu tidak boleh keluar dari 5 fungsi yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga konstruksi realitas itu ada ukuran-ukurannya. Tidak semua peristiwa. Kalau menurut media ini tidak menarik, misalnya tidak ada dramatiknya. Dramatik itu seperti kejadian-kejadian yang mengandung aspek human interest, menyentuh perasaan, ya, seperti kasus-kasus misalnya ibu kemarin yang di Jawa Barat meninggal karena mereka tidak memiliki bahan makanan, tidak ada yang menyumbang, ya, terus kemudian ternyata dia kelaparan, terus kemudian meninggal. Atau misalnya beberapa waktu lalu yang diberitakan di media massa online, di Suara Jatim misalnya, juga di Berita Jatim tentang warga Jember yang meninggal di salah satu masjid di Pasuruan, ya, yang mereka tinggal di sana karena kontrakannya habis, dia tidak mempunyai biaya, terus kemudian dia dipersilahkan oleh takmirnya tinggal di masjid di Pasuruan, itu ternyata kemudian meninggal gitu ya. Itu adalah yang diungkap oleh media, ada tujuannya. Jadi tidak boleh tidak ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk memberikan itu aspeknya kontrol sosial. Kenapa ada sebagian masyarakat kita yang tidak tertangani sehingga nanti publik, ya, dalam arti massa itu bisa membaca, kemudian mungkin juga bisa mendatangi, bisa melihat atau menyampaikan empati maupun simpati maupun empatinya. Nah, itu berarti masuk dalam kategori kalau media mengungkap itu ada tujuan yang sifatnya untuk kontrol sosial. Ada fenomena sosial, ada problem sosial di masyarakat yang harus ditampilkan di situ. Nah, itu yang pertama, sehingga harus ada news value, tidak boleh. Jadi tidak semuanya berita, mungkin yang kontroversi bisa jadi menarik. Nah, yang kedua, di situ ada yang namanya ideologi media. Ini yang penting. Jadi setiap media itu, tadi ada news value, ada nilai berita, ada ideologi media. Nah, ideologi media ini ideologi yang atau kita bahasakan bahwa di dalam visi misi media itu selalu ada yang disebut dengan visi besar media, kemudian misinya apa. Nah, visi inilah yang disebut dengan ideologi. Kalau Jawa Pos misalnya ideologinya adalah ekonomi pasar. Berarti pembacanya atau konstruksi medianya harus menarik untuk meraih kekuatan pasar. Kalau media Republika yang pernah saya teliti, itu ideologinya adalah Islami kebangsaan. Nah, kalau Islami kebangsaan berarti segmennya dia mendidik segmen pasar muslim. Kebangsaan berarti dia tema-temanya bersifat kebangsaan. Nah, kalau misalnya Kompas itu Kristiani humanistik, karena dia adalah didirikan oleh para pendiri-pendiri Nasrani. Ada PK Oyong, terus kemudian juga ada Pak Yakob Utama. Di situ memang dinyatakan kalau kita buka di media cybernya, karena kebetulan saya juga meneliti itu, maka di situ dia menampilkan bahwa pesan-pesan kemanusiaan, aspek-aspek kemanusiaan itulah yang menjadi hal-hal yang menarik yang akan ditampilkan oleh Kompas, seperti itu. Walaupun pesan kemenarikan itu dialami oleh pendirinya yang yang Kristiani. Nah, itu ideologi, itu pasti mempengaruhi nanti cara media ini menampilkan realitas apa yang menarik. Demikian juga nanti media-media itu berorientasi pada apa? Pada misalnya bidang-bidang yang menjadi kepentingan media. Contoh misalnya ada media yang hanya khusus
berbicara soal pertanian. Maka di luar berita-berita pertanian, di situ tidak masuk. Nah, ini bicara soal ideologi juga pasar. Ada majalah Trubus, ada majalah-majalah yang berorientasi pada kuliner, ya, itu berarti dia tidak memuat berita politik, tidak ada berita mungkin hukum tidak ditampilkan, tetapi khusus berbicara soal itu. Atau media-media yang berbasis otomotif, maka konstruksi realitas yang ditampilkan di media itu tidak keluar dari konteks ideologi medianya. Kan kadang-kadang kita melihat ada majalah Autotrend, ada majalah otomotif, atau majalah fashion. Ya kan, fashion berarti di situ yang ditampilkan berkaitan dengan fashion, ada tren mode, perkembangannya, tokoh-tokohnya, terus kemudian aspek-aspek keunikannya itu tidak keluar dari konstruksi atau realitas yang berkaitan dengan dunia mode. Jadi ada ideologi, ya ada news value, ada proses redaksi. Ya, jadi ini akan menentukan salah satu tiga hal ini akan menentukan bagaimana realitas itu ditampilkan. Tadi kalau berkaitan dengan proses redaksi, itu melalui proses yang panjang. Ada wartawan, ada redaktur pelaksana, sampai kemudian pimret gitu ya. Sehingga jadilah berita itu melalui proses editing yang cukup ketat. Kenapa demikian? Karena realitas yang akan ditampilkan itu tidak boleh keluar dari ideologi medianya. Sehingga isi beritanya juga diverifikasi oleh editor, diverifikasi oleh redaktur, diverifikasi lagi oleh pimret, sampai kemudian boleh tampil. Nah, ini berbeda dengan media sosial. Media sosial tidak perlu pakai editing, pakai redaktur pelaksana, sampai pimret itu tidak ada. Jadi kalau kita punya halaman Facebook, ya kita punya artikel, punya berita, langsung saja bisa kita share. Oleh karena itu undang-undang di media sosial itu tidak terkena pada undang-undang pers, tidak, tetapi pakai undang-undang ITE, undang-undang informasi dan teknologi. Nah, itu yang membedakan nanti di situ. Jadi saya berbicara tentang media massa secara khusus yang berpegang pada undang-undang pers nomor 40 tahun 99, kemudian undang penyiaran nomor 32 tahun 2002, dan juga peraturan Dewan Pers tentang pedoman media cyber, yaitu media online. Itu ada di situ, diatur di pedoman media cyber. Nah, barangkali ini sebagai pemantik sehingga realitas COVID-19 itu ditampilkan tidak lepas dari proses redaksi. Jadi ada isi beritanya mana yang menarik hari ini, itu yang akan dilihat oleh redaksi melalui proses yang namanya biasanya ada di dalam itu ada sidang redaksi. Dan yang terpenting dalam konsep jurnalisme itu media massa mengenal konsep kebenaran jurnalistik. Nah, ini yang harus kita catat. Kebenaran jurnalistik itu adalah kebenaran yang selalu dilaporkan. Berarti ada perkembangan tentang realitas itu tidak hanya hari ini. Kalau hari ini kita mengikuti berita, ya misalnya tentang COVID-19, datanya bisa berubah besoknya. Mungkin peristiwanya bisa berubah besoknya. Itulah yang disebut dengan kebenaran jurnalistik. Nah, kebenaran jurnalistik berarti kebenaran yang berproses berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh wartawan yang meliput berita di lapangan. Oleh karena itu kadang-kadang pemberitaan itu bisa berubah, realitas sekarang berubah dengan realitas yang berikutnya. Oleh karena itu kita perlu mencermati realitas yang ditampilkan oleh berita itu secara berkelanjutan. Jadi hari ini belum bisa dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi bisa menjadi data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena proses pemberitaannya itu meliputi proses redaksi yang bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi undang-undang maupun yang secara internal. Itu bagi wartawan ada namanya kode etik jurnalistik. Nah, nanti bisa klik di Google itu ya, langsung bisa ketemu ada 11 kode etik jurnalistik yang wajib dipatuhi oleh seorang wartawan ketika meliput berita. Ya, salah satunya adalah tidak menampilkan sumber berita yang terkait dengan persoalan-persoalan yang
menyangkut misalnya kesehatan. Contoh mulanya kadang-kadang kita lihat misalnya berita-berita tidak menjelaskan secara detail siapa yang kena atau terpapar COVID-19. Nah, itu secara etika jurnalistik memang tidak dipaparkan kecuali sudah dikonfirmasi dan diperbolehkan oleh pihak yang berwenang. Sehingga kalau belum diperbolehkan maka kadang-kadang hanya inisial, hanya nama samaran. Nah, itu memang diatur di dalam kode etik jurnalistik. Tetapi kalau kemudian yang sudah dikonfirmasi dan boleh tidak off the record, maka bisa ditampilkan di media massa. Seperti misalnya yang terpapar Pak Menteri Perhubungan Budi Karya disebut semua di media massa. Tapi tidak semua kan, ada beberapa kasus mahasiswa yang terkena COVID-19 tidak ditampilkan, namanya tidak ditampilkan, perguruan tingginya tidak ditampilkan, ya kan, prodinya tidak ditampilkan di media massa, ya kan, di media massa loh. Kalau di media sosial kadang-kadang tidak mengenal aturan itu, kadang dipoto, di-share, ya bisa muncul namanya, tempatnya, ya itu secara kode etik jurnalistik tidak diperbolehkan. Nah, ini barangkali untuk memantik diskusi siang hari ini, bagaimana sebenarnya media massa di dalam mengkonstruksi realitas itu juga berdasarkan peristiwa yang ada di masyarakat, kemudian diverifikasi, kemudian diproses melalui proses redaksi yang didasarkan pada news value dan ideologi media. Baik, terima kasih. Itu saya kira paparan saya siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat dan menjadi diskusi yang menarik selanjutnya. Terima kasih. Amin, amin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ulin, suaranya diaktifkan. Nah. Ya, suaranya Ulin. Wazis. Halo, tes. Ya, tes. Dr. Kunwazis. Putus nyambung, putus. Ya, Abdul Qadir Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Arifulin Nuha sebagai moderator dan juga yang saya hormati Bapak Kunwazis sebagai pemakalah pertama. Karena beliau itu memang ahlinya di bidang media, sedangkan saya ini cuma menemani saja, ya otomatis pengetahuannya tidak seperti yang dimiliki oleh saudara kita, Dr. Kunwazis. Tadi sudah menjelaskan panjang lebar tentang media, dari definisi media, kemudian dari model media massa itu dan macam-macam. Saya tidak banyak ingin menimpali, tidak ingin mengulangi, cuma saya ingin melihat begini. Kalau kita bicara media, paling tidak itu punya 3 fungsi secara umum. Itu yang realitasnya. Itu paling tidak yang pertama itu adalah fungsi kognitif, ya, pembelajaran. Nah, bagaimana orang itu belajar dari media? Bisa belajar dari koran, bisa belajar dari majalah, bisa belajar dari TV. Nah, itu yang sifatnya media massa. Atau dia itu belajar dari media sosial, bisa dia belajar dari Facebook, bisa belajar dari Instagram, bisa belajar dari YouTube. Tapi itu yang paling tidak tuh menghasilkan sebuah pengetahuan dari media itu, baik itu media massa atau media sosial. Nah, seperti saya nyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kunwazis itu, ada konstruksi realitas, ya, di mana redaktur itu mempunyai hak, ya, untuk apa yang harus diberitakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara penyajiannya. Baik itu yang sifatnya itu media cetak, itu kata-katanya kayak apa,
kemudian setelah itu nanti foto yang akan ditampilkannya kayak apa, itu redaktur yang ngatur gitu. Itu namanya konstruksi sosial. Kemudian nanti melihat di sisi mana yang akan ditampilkan, itu seperti disampaikan oleh Dr. Kunwazis tadi itu. Nah, ini menjadi problem ketika nanti redaktur ini tidak seperti yang diharapkan, di mana nanti itu yang ditampilkan itu pendidikan yang diberikan kepada khalayak. Kalau media cetak kepada pembaca, kemudian kalau media elektronik itu kepada pemirsa, itu jadi problem. Ilmu yang didapatkan itu akan bermasalah. Kalau ternyata dari pihak redaktur dan yang terlibat, baik itu wartawan, itu akan menyampaikan berita-berita yang positif, maka akan memberikan pengetahuan, melahirkan itu pendidikan kepada pembaca, itu yang baik. Itu yang terjadi pada media massa itu. Nah, tetapi terjadi kalau ternyata itu nanti yang disampaikan itu tidak positif, itu maka akan berakibat negatif juga. Kenapa? Karena pengetahuan yang diterima itu adalah pengetahuan yang salah. Terutama sekarang yang lagi tren itu misalnya keluar sedikit tentang media sosial. Oh, ini sudah masuk lagi. Monggo, Gus. Suaranya, Gus? Suaranya masuk ya? Nah, juga yang menjadi problem ketika informasi yang diberikan, maka kognitif itu yang diterima akan salah. Maka itu menjadi peran penting dari sisi agama itu, media itu kayak apa? Itu yang pertama. Kemudian kedua, fungsi daripada media itu yang kedua itu afektif, melahirkan perilaku. Contoh sederhana, ketika anak kecil itu nonton film misalnya Upin Ipin, maka akan melahirkan anak-anak itu seperti Upin Ipin. Ya, dia anak yang cerdas, perhatian kepada orang tua, itu akan melahirkan perilaku. Tapi kalau yang nonton itu namanya Superman, maka dia itu akan meloncat, ingin lari-lari gitu. Itu kan berperilaku kayak itu. Nah, begitupun kita ngelihat misalnya ketika yang ditampilkan itu adalah berita-berita kriminal, itu akan berpengaruh merasa ketakutan kepada kepada pembaca kalau media cetak atau kepada pemirsa pada media elektronik gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang media sosial, yang tadi katanya Dr. Kunwazis itu tidak ada kontrol yang bisa mengikat gitu, kecuali berpegang kepada Undang-Undang ITE ya. Tapi secara teknis bisa dikontrol. Bisa Pak Ulin melihat satu di jalan, difoto, di Facebook selesai gitu. Walaupun nanti kalau melanggar ITE nanti ada masalah lagi gitu. Tapi secara teknis tidak ada di situ kode etik yang mengatur lah. Jadi fungsi yang kedua itu tadi itu bilang itu ada namanya itu afektif, melahirkan perilaku. Nah, maka karena itu ketika nanti itu yang diberitakan oleh media massa ini tidak baik, itu akan melahirkan perilaku yang tidak baik. Nah, contoh sederhana bahwa itu akan melahirkan perilaku misalnya. Coba kalau kita itu kampanye-kampanye yang menggunakan TV, terutama ketika dia debat kandidat. Nah, itu sangat berpengaruh yang ditampilkan itu ketika debat kandidat ini. Oh, ternyata ini penyampaiannya bagus, menguasai massa, menguasai media, itu mesti orang kan simpati kepada ini. Sebaliknya ini orangnya yang baik, ya sebenarnya pintar, tapi karena dia tidak mampu menggunakan media, dia itu juga tidak akan dipilih gitu. Nah, terutama yang ini mbak-mbak ini saya yakin sebagian besar itu milih bedak karena kena iklan itu kan. Baik iklan itu di koran atau di TV atau paling tidak di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan sebagainya. Kenapa? Karena media itu media massa itu juga akan melahirkan yang namanya itu afektif perilaku gitu lah. Nah, itu yang terjadi gitu akan melahirkan respon gitu ya, akan melahirkan simpati daripada orang itu lah. Kemudian yang terakhir itu melakukan namanya konatif. Konatif itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemirsa itu meniru atau merespon apa yang dia lihat. Maka karena itu umpamanya di TV itu di waktu sahur itu menampilkan filmnya Umar bin Khattab misalnya. Nah, anak saya gitu ya, dia suka nonton film itu. Lah dia itu
perilakunya ingin menjadi seorang yang yang bijak, kepemimpinan yang bagus, itu tempel begitu. Tapi ketika dia itu sudah nonton film Upin Ipin, nah dia itu sudah banyak tanya macam-macam. Lah, itu maka karena itu, maka saya ingin tutup itu. Maka di dalam Islam itu ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari media massa atau orang-orang yang terlibat dari media itu, baik itu wartawannya atau redakturnya atau investornya, dan juga dari pembaca atau dari pemirsa. Ya, maka yang pertama itu bagi yang pengelola media massa itu, yang pertama itu harus dia itu menampakkan itu adalah qaulan sadida. Berita-berita yang ditampilkan, berita-berita yang dimuat, berita-berita yang ditayangkan itu adalah berita-berita yang benar, bukan berita-berita yang hoax, bukan berita-berita yang palsu itu. Karena nanti ketika dia menerbitkan berita yang palsu akan melahirkan nanti pemahaman dari masyarakat yang salah, akan melahirkan mereka respon yang salah, akan melahirkan perilaku yang salah. Akan tetapi ketika ditampilkan yang benar, akan melahirkan ilmu yang benar, akan melahirkan respon yang benar, akan perilaku yang benar dari pendengar dan pemirsa atau dari pembaca. Kemudian yang kedua itu harus qaulan ma'rufah. Harus yang baik. Artinya begini, layak untuk ditampilkan, layak untuk dipublikasikan. Ada satu hal itu yang benar, betul-betul ada. Misalnya orang lagi ada orang terbakar hangus misalnya, itu benar ada. Tapi apakah ma'ruf, apakah layak untuk berita dengan apa adanya nanti menimbulkan ke orang ketakutan? Atau melihat misalnya umpamanya tadi orang yang sakit misalnya akibat oleh virus corona misalnya, ini yang betul-betul dia sakit, namanya si A. Tapi apakah pantas, apakah ma'ruf, apa layak untuk ditampilkan apa adanya? Itu jadi harus itu yang dilihat. Kemudian yang ketiga itu harus yang namanya itu qaulan karimah. Di mana isi-isi daripada berita itu membawa kepada kemuliaan, membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa kemajuan. Tidak membawa kegelisahan, tidak membawa kerisauan, tidak membawa kegaduhan. Kemudian yang terakhir itu harus qaulan layyinan. Bagaimana penyampaiannya itu enak, menyenangkan, tidak menyinggung gaya bahasanya, tidak merendahkan orang lain, tata bahasanya benar. Itu dari sisi pelaku daripada media itu. Nah, kemudian dari sisi pemirsa atau konsumen daripada media itu, maka itu yang pertama itu dia harus yattabi'ul qaul yastami'ul qaula wa yattabi' ahsana. Dia mampu, dia itu membaca tidak tertutup, tapi milih yang terbaik. Dia itu bisa membaca, umpamanya media itu bukan hanya satu, tapi beberapa media, lalu mampu menyeleksi mana yang terbaik, baik secara fakta, atau bahasa, atau layak. Itu yang terpenting dulu. Nah, kemudian setelah dia membaca beberapa berita, baik itu melalui koran, majalah, TV, atau sekarang masuk kepada media sosial, baru dia mampu memilih mana yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua dia akan melangkah pada berikutnya itu, dia itu akan diterima mana yang baik, mana yang jelek. Nah, kemudian baru yang ketiga dia itu berpikir, apakah layak untuk disampaikan pada orang lain? Apa bermanfaat pada orang lain? Belum tentu yang baik itu baik, benar, itu layak untuk dikembangkan lagi pada orang lain. Mungkin itu baik untuk dirinya. Contohnya misalnya berita tentang kematian akibat virus corona. Itu fakta dan baik untuk kita mengetahui. Tapi kalau disampaikan kepada orang yang sudah terpapar, kan bikin ketakutan dia mati gitu kan. Kira-kira begitu. Atau banyak ada berita orang yang mati akibat misalnya paru-paru. Udah itu benar. Tapi kalau nanti disampaikan pada keluarga yang sedang mempunyai keluarga yang akut kena paru-paru, kan bikin dia resah gitu. Nah, itu apalagi kemarin sekarang umpamanya kalau lari kepada media sosial, tidak semua yang didapatkan dia itu di WA, di Instagram, atau di Twitter, atau di Facebook layak untuk diberikan kepada orang lain. Kemudian yang paling akhir, saya tidak ingin banyak bicara karena waktunya mepet. Saya ingin menyampaikan begini.
kita sebagai seorang muslim, di kanan ada rokib, di kiri ada atid. Apabila kita melakukan yang baik, maka rokib yang nulis. Ketika melakukan yang jelek, maka atid yang nulis. Kita sebagai misalnya sebagai pelaku media, baik dia itu wartawan, baik itu redaktur, atau dia investor, atau dia yang pemilik perusahaan, maka pikir dia bahwa dia bagaimana media itu sebagai alat untuk dirinya mendapatkan pahala dari Allah. Sehingga dia itu berusaha yang ditampilkan yang baik-baik, yang mengandung nanti itu keselamatan di akhirat. Begitupun konsumen daripada media itu, pemirsa atau pembaca itu harus selektif dia milih media yang dibaca, karena nanti akan melahirkan ilmu, akan melahirkan respon, dan melahirkan perilaku. Itulah mungkin penutup dari pengantar dialog ini. Saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Dr. Kun Waziz. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih kepada Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis yang telah memaparkan sekelumit tentang bagaimana sih media. Dapat saya simpulkan tadi Kiai Haji Abdul Wadud Nafis menjelaskan ternyata media itu memiliki impact besar gitu kan terhadap aspek kognitif, afektif dan konatif. Maka dari itu Kiai tadi menjelaskan maka media harus mempublikasikan atau mengelola medianya dengan cara-cara yang kaulan ma'rufah, kaulan syadida, kaulan layyina, dan kaulan karimah. Dan demikian pun juga bagi pemirsa harus juga selektif dan memilih informasi-informasi yang baik terhadap dirinya dan terhadap masyarakat. Mungkin agar ini diskusi ini biar interaktif dari para peserta diskusi online ini, ada yang mau ditanyakan, kami beri waktu, kami persilakan 3 penanya. Ini pertanyaan yang menarik. Banyak sekali berita-berita hoax yang sudah didata oleh Kementerian Kominfo, ya, Kementerian Informatika ya dan Komunikasi, bahwa mayoritas berita hoax itu berasal dari media sosial atau blog atau media online yang non media massa. Nah, ini yang harus kita catat. Jadi saya sepakat tadi dengan Gus Wadud bahwa media itu memang berasal atau berangkat diproduksi oleh komunikator, kalau kita sebut dalam ilmu komunikasi, komunikator media, sehingga sangat bergantung informasi itu pada komunikatornya. Kalau media sosial itu memang tanpa verifikasi, karena media sosial ini memiliki satu kebebasan di dalam menampilkan produk apapun tanpa seleksi redaksi. Nah, ini yang memang berdasarkan nanti bisa diklik di laporan terakhir dari Kominfo. Dan ini klik aja di Kominfo, itu banyak sekali berita-berita hoax itu yang berangkat dari media sosial. Jadi contoh aja beberapa kasus di Jember misalnya, ada satu pasien yang terpapar COVID meninggal misalnya, terus kemudian sudah muncul berita berikutnya, anak yang terpapar itu juga meninggal gitu ya. Padahal kalau kita lihat di media massa itu tidak ada gitu loh. Di media massa sangat hati-hati betul ketika membicarakan soal korban misalnya aja. Contoh media Radar Jember yang kebetulan saya masih di ombudsman-nya. Itu proses verifikasi dari wartawan yang ada di lapangan, kemudian masuk ke meja redaktur, itu dipastikan bahwa sumber-sumber informasi yang menyampaikan adalah bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitasnya itu bisa dicek ya. Misalnya yang bertanggung jawab adalah Satgas COVID. Nah, ini berarti resmi. Nah, itu artinya apa? Ketika ini menyangkut jumlah korban, kemudian orang yang terpapar, apakah ini sudah layak atau tidak dinyatakan positif, itu harus satu hu-nya adalah kalau dalam nanti pakai konsep pelacakan, konsep 5W1H itu yang pertama hu-nya, siapa sumber informasinya. Nah, ini harus jelas. Jadi
kredibilitas sumber informasi yang ditampilkan oleh media massa itu menentukan apakah kualitas informasi itu bisa kita ambil sebagai data. Nah, ini yang penting Mas Kurniawan ya, dan juga pemirsa seminar online pada siang hari ini. Jadi yang pertama harus kita lihat, kita lacak who-nya. Siapa yang dijadikan media massa itu sebagai sumber informasi. Jadi kalau misalnya bicara IAIN, bisa rektor, bisa BEM misalnya, bisa juga mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan misalnya. Nah, itu berarti sumber informasinya, who-nya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kalau media sosial tidak jelas sumbernya, informasinya dari mana, grupnya siapa, awalnya, itu tidak terdeteksi secara jelas. Sehingga kita mau memverifikasi informasi di media sosial itu agak kesulitan. Karena bisa saja informasi itu berasal dari buzzer. Ya, jadi buzzer itu jadi pekerjaan. Kenapa? Karena media online itu salah satu kekuatannya diklik. Semakin banyak mengklik, diakses, itu berarti semakin banyak pundi-pundi nominal yang bisa diambil dari pemilik atau provider yang digunakan sebagai akses internetnya itu. Maka semakin kontroversi, semakin hoax, orang banyak kemudian menggunakan itu, maka ini sebagai satu ladang bisnis yang dimanfaatkan oleh para buzzer itu. Nah, ini yang pertama. Jadi verifikasi betul siapa sumber informasinya, layak kelayakannya atau tidak. Oleh karena itu di dalam konsep media massa, sumber itu harus diverifikasi betul kompetensinya untuk menyampaikan informasi. Kalau kejadian berarti orang yang melihat peristiwa itu. Yang melihat misalnya terjadi satu kecelakaan gitu ya, atau mendengar, kita wartawan mendengar informasi, oh ada orang dibawa ambulan ya dengan seragam COVID ya, kemudian tiba-tiba oleh wartawannya difoto, maka wartawan ini berhenti informasinya, tidak boleh memastikan, beropini untuk menulis bahwa itu adalah pasien COVID. Nah, kalau di media sosial bisa gawat gitu ya, karena satu informasi langsung bisa di-share di mungkin Facebook-nya tadi, Instagram-nya, atau media sosial yang lain gitu ya. Nah, ini dikonfirmasi dulu kejadian ini ya, berdasarkan kalau ingin mendalami pakai namanya jurnalisme investigasi. Orangnya tadi mungkin perjalanannya dari mana, tempat tinggalnya di mana, dia kontak dengan siapa, ya, terus kemudian kenapa baru sekarang ditemukan. Itu pertanyaan-pertanyaan 5W1H itu harus ada di wartawan. Terus kemudian bagaimana ini kok kemudian bisa diketahui bahwa orang ini tiba-tiba dibawa ambulan. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu. Maka pengecekan pertama biasanya wartawan itu mendatangi lokasi di mana itu dibawa. Misalnya kalau ke puskesmas, maka dia konfirmasi kepada kepala puskesmas, kepada perawatnya, kepada orang yang ada di situ, ini sebenarnya kenapa kok kemudian dibawa. Jadi sebelum ditulis, dia harus menggali data terlebih dahulu dari sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau ini misalnya tidak terdeteksi siapa penyebar informasinya, maka jangan dulu di-share. Nah, ini berita ini berarti meragukan karena tidak ada sumber yang bisa dipertanggungjawabkan ini. Nah, ini yang pertama itu. Yang kedua, kemudian kadang-kadang berita hoax itu tidak dijelaskan where-nya, di mana tempat peristiwanya. Tidak detail, lokasinya tidak jelas gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau berita di media sosial yang sudah diverifikasi oleh Kemeninfo yang hoax itu, ada gambar lama, ya, atau kejadian yang tidak ada kaitannya, kemudian di bawahnya dikasih teks. Wah, hati-hati, ini COVID sudah menyerang daerah X. Nah, padahal itu bukan foto yang terbaru. Jadi where di dalam konsep jurnalisme itu penting untuk mendetailkan tempatnya di mana, alamatnya, nomor berapa rumahnya, terus kemudian situasi tempatnya bagaimana, itu akan menunjukkan kredibilitas dari sumber berita. Kecuali tempat-tempat itu memang diminta oleh sumber yang berwenang untuk tidak ditampilkan.
Kenapa? Contoh misalnya soal kejahatan. Kejahatan itu ketika diberitakan di media tidak boleh ditampilkan secara detail. Kenapa? Karena nanti ini akan menjadi kesempatan pelaku-pelaku yang belum tertangkap untuk lari. Nah, sehingga ada beberapa tempat yang tidak boleh ditampilkan di media massa. Termasuk etika tadi yang terpapar COVID, tidak semuanya tempatnya disampaikan. Kenapa? Karena ini ya tadi yang betul yang disampaikan oleh Gus Wadud secara etika. Jurnalisme memang mereka-mereka yang menjadi korban tidak boleh dieksploitasi di dalam pemberitaan. Nah, tadi ada apa itu yang disampaikan Gus Wadud tadi berkorelasi. Kalau dalam etika jurnalistik memang tidak diperbolehkan. Itu bicara tepat. Kemudian when, kapan? Kadang-kadang kapan waktunya kejadian itu tidak jelas juga gitu ya. Sehingga sekarang ini Satgas COVID itu juga ketika publikasi di media massa itu menjelaskan kapan kronologi seseorang itu terpapar. Misalnya yang ramai diberitakan tentang misalnya klaster jamaah haji petugas hadis di Sukolilo. Nah, itu berarti nanti klaster itu sebagai satu informasi awal sehingga bisa dihubungkan dengan apa? Kapan saatnya orang itu terpapar. Sehingga ini walaupun tidak menyebut nama gitu ya, tetapi ini dimaksudkan untuk fungsi kalau di media itu kontrol sosial. Agar apa? Orang-orang yang membaca itu juga menghindari lokasi-lokasi, ya kan? Atau bisa membaca, mengontrol dirinya. Oh, saya pernah kontak enggak saat ini, tanggal ini, jam ini, hari ini dengan orang yang tersebut, ya kan? Nah, ini ada aspek apa? Kalau dalam konteks berita ada aspek edukasi sebenarnya untuk yang namanya untuk menghindari jaga jarak. Ada aspek edukasi, ada 5 fungsi tadi kan, ada informasi, ada edukasi, ada kontrol sosial, ada hiburan, ada aspek ekonominya. Nah, oleh karena itu yang berikutnya adalah harus ditelusuri bagaimana peristiwa ini terjadi. Kenapa? Ini argumentasinya harus lengkap. Kadang-kadang kalau di media sosial itu alasannya tidak lengkap, gitu ya. Hanya gara-gara ini kemudian terpapar. Nah, ini penting. Oleh karena itu penelusuran penyebabnya itu harus diverifikasi. Jadi why-nya harus ketemu itu. Why-nya ketemu, terus kemudian termasuk what-nya nanti harus sampai ketemu. What the happen, ya, what atau what happen-nya, apa peristiwanya nih ketemu. Jangan sampai ini belum peristiwa positif COVID, nanti karena pengetahuan informasi yang terbatas langsung kita tulis COVID gitu. Oleh karena itu beberapa kasus kemarin yang ditangkap penyebar hoax itu adalah bukan dari media massa gitu ya. Ya mereka yang bermain di media sosial gitu ya. Karena media massa masih diverifikasi soalnya. Sehingga nanti ketika dia mengeluarkan informasi itu datanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalau digugat pun media massa itu nanti pertanggungjawabannya atas nama institusi. Bisa. Media massa juga bisa digugat. Saya juga dulu pernah pengalaman digugat pada waktu pilkada di Kabupaten Jember. Kami di media Radar Jember juga pernah digugat oleh salah satu kandidat gitu ya. Ya itu kita hadapi di pengadilan dan kita tunjukkan bukti-bukti proses penggalian datanya seperti apa. Ya itu yang harus kita tampilkan. Sehingga nanti dengan konsep 5W1H itu, kita verifikasi sumber, verifikasi tempat peristiwa, verifikasi kapan, terus kemudian kenapa sebabnya, terus kemudian apa jenis peristiwanya, ya, terus kemudian sampai pada how the proses, bagaimana proses mendapatkan berita itu, kita akan bisa menyatakan bahwa berita ini itu hoax atau tidak. Nah, ini sebenarnya kalau media massa insya Allah sudah melakukan proses pengetatan verifikasi itu. Hanya sekarang ini kan menurut Kominfo juga memang di media sosial yang agak susah untuk dikendalikan gitu ya, seperti itu. Begitu Mas Kurniawan dan Mas Ahmad Arif Nuha, saya kembalikan lagi. Oke, terima kasih Dr. Kun Wazid. Oke. Ada pertanyaan lagi dari peserta? Monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Atau diketik kalau nggak bisa bicara. Oke, langsung chat. Dari
Ilmu tidak sesifat atau tidak cerita. Mas Ahmad Arif, yang pertama, media massa sesuai dengan fungsinya memiliki 5 fungsi penting sesuai dengan Undang-Undang Pers. Yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua fungsi edukasi, yang ketiga adalah fungsi kontrol sosial, yang keempat fungsi hiburan, dan fungsi ekonomi. Oleh karena itu, media bisa dimanfaatkan oleh kita, masyarakat, karena berhubungan dengan massa, media massa, agar massa itu melakukan fungsi-fungsi itu di media. Caranya bagaimana? Kita bisa menulis, kita bisa aktif, misalnya mengontak kepada pihak media massa kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya menarik untuk diberitakan, gitu ya. Jadi itu bisa saja melakukan kontak dengan media, karena dia sendiri sebenarnya butuh dengan massa, butuh dengan pembaca, gitu. Sebetulnya dia memiliki relasi yang saling memperkuat. Karena apa? Karena semakin dia banyak pembacanya, maka dia juga bisa meningkatkan oplahnya. Kalau di media online, dia semakin bisa meningkatkan kliknya. Ketika kliknya naik, maka dia juga akan mendapatkan iklan yang cukup banyak, gitu ya. Dalam hal ini adalah fungsi ekonominya akan jalan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, mungkin ini penyelenggaranya masyarakat ekonomi syariah, penting juga menyampaikan informasi-informasi tentang ekonomi syariah itu melalui media massa. Kenapa? Karena itu juga sebagai media edukasi. Misalnya kalau kita juga di lembaga, di IAIN, di Pascasarjana itu bekerja sama untuk punya yang namanya kolom perspektif, di mana dosen-dosen Pasca juga termasuk Al-Mukarram Gus Wadud juga diberi kesempatan untuk menampilkan lewat perspektif itu pandangan-pandangan beliau sebagai edukasi masyarakat, ya, agar masyarakat bisa secara langsung membaca pesan-pesan apa yang sifatnya edukatif tadi, kalau disebut oleh Gus Wadud dengan fungsi yang pertama tadi, ya, ada korelasinya fungsi edukasi tadi dengan fungsi kognitif atau afektif dan konatif, gitu ya. Jadi ada fungsi edukasi di situ. Kemudian kalau bisa sifatnya kontrol sosial, sebenarnya media tadi ketika memberitakan dia ingin mengontrol realitas yang tidak sesuai. Contoh misalnya, kenapa ada pejabat-pejabat yang korupsi itu diberitakan? Itu karena dia menjalankan fungsi yang namanya kontrol sosial agar masyarakat tidak melakukan perbuatan korupsi. Yang kedua, pejabat-pejabat publik itu juga mereka menahan dirinya agar tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan rakyat banyak. Nah, itu yang disebut dengan kontrol sosial. Nah, dari mana informasi itu didapat oleh wartawan? Juga dari massa sebenarnya. Dari massa, dari masyarakat, ya. Dia tidak bekerja sendiri sebenarnya. Dia ada informasi masyarakat yang bagus, yang nanti bisa ditelusuri, kemudian diberitakan menjadi berita yang sifatnya kontrol sosial, juga yang sifatnya edukatif. Edukatif apa? Misalnya tentang lembaga-lembaga pendidikan yang berprestasi, misalnya siswa-siswa berprestasi, misalnya santri-santri berprestasi, itu selalu dia tampilkan. Untuk apa? Ada aspek edukasinya di situ, untuk memberikan pesan pendidikan, ya, komunikasi pendidikan di situ kepada masyarakat. Nah, demikian juga kalau media ini berbuat salah, boleh dikontrol. Maka di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, massa itu boleh memprotes media. Ini saya sampaikan juga karena saya juga sebagai anggota Ombudsman di Jawa Pos Radar Jember. Maka ketika ada berita yang tidak benar, ada 2 hak yang dilindungi undang-undang di dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Yang pertama hak jawab, yang kedua hak koreksi. Nah ini, jadi kalau ada media keliru memberitakan, maka kita boleh mengoreksi. Kita kirim surat, kita kirim email. Karena kita merasa informasinya nggak benar. Di Lumajang pemberitaannya tentang MES kok kurang pas. Maka kita kirim surat itu kepada media radio. Itu namanya hak koreksi. Berarti ada satu peristiwa yang diberitakan oleh media yang tidak sesuai dengan realitas massa. Maka kita namanya hak koreksi. Nah, kalau kita diberitakan, ya, terus kemudian berita kita salah, kutipan kita salah, data kita salah, maka kita bisa menggunakan namanya hak jawab.
Kenapa? Karena kita sebagai sumber yang diberitakan, yang ternyata informasi yang ditulis oleh wartawan itu keliru. Contoh misalnya, kita mengatakan jumlah korban COVID itu 10 orang. Nah, ternyata wartawan keliru menulisnya, nolnya tambah 1. Kalau ditambah 1, 10, tambah nolnya 1 berapa? 100. Nah, berarti kita ini terjadi sebuah manipulasi data yang berbahaya, yang disalahkan pasti saya, karena yang dikutip oleh media adalah saya. Maka besoknya kita kirim surat klarifikasi yang namanya hak jawab, bahwa berita yang dimaksudkan tanggal sekian-sekian itu tidak benar. Yang benar adalah jumlah korbannya 10, bukan 100. Nah, oleh karena itu, inilah hubungan antara media dengan massa, sebenarnya hubungan yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Dia tetap butuh massa, baik media massa cetak, media massa elektronik, maupun media massa online. Oleh karena itu, saya sepakat tadi yang disampaikan oleh Gus Wadud, bahwa kita sebagai orang yang sebagai konsumen misalnya, maka kita harus memastikan bahwa media itu menyampaikan pesan yang tadi, qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, dan qaulan layyina. Nah, itu saya sepakat tadi yang sampaikan Gus Wadud, memang kita harus mengontrol dengan itu. Kenapa? Karena kalau fakta-faktanya tidak benar yang diberitakan media massa, kita bisa punya hak dilindungi undang-undang, namanya hak jawab dan hak koreksi. Saya kira itu, sehingga nanti dengan hubungan antara media dengan massa itu, konstruksi realitas yang ditampilkan oleh media massa betul-betul merepresentasikan apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga informasi yang kita peroleh sehat dan bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah dengan proses verifikasi ini, kalau di media massa karena perlindungan undang-undangnya ketat, masih bisa dikontrol untuk tidak memberitakan hoax secara ketat gitu. Tapi kalau untuk media sosial ini, maka kita harus ekstra juga melakukan kontrol terhadap berita-berita di media sosial agar jangan sampai disebarluaskan berita-berita yang tidak jelas sumber informasinya tadi. Terima kasih kepada panitia dalam hal ini masyarakat ekonomi syariah Lumajang. Ini sebuah media yang sangat komunikatif karena kita bisa mendekatkan yang berjarak dan bisa mendapatkan sharing informasi atau ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali-kali kepada Gus Wadud yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan di forum yang terhormat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Abdul Aziz atas closing statement-nya. Yang terakhir kami beri kesempatan kepada Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya ingin menutup kata-kata saya ini di pertemuan ini. Saya dulu pada tahun 96 pernah baca buku yang ditulis oleh Alvin Toffler. Dalam bukunya itu Future Shock gitu. Dia menyatakan siapa yang menguasai media, dia yang menguasai dunia. Nah, maka karena itu dalam konteks sekarang, ketika umat Islam itu ingin menguasai dunia dalam sisi opini, dalam pengajaran agama Islam atau politiknya, ekonominya, atau etikanya, itu maka harus mampu dia memanfaatkan media dengan baik. Baik itu media cetak seperti koran, majalah, jurnal, atau media elektronik seperti TV, atau media online ya, mulai daripada web, blogspot, WordPress, atau misalnya itu ke media sosial, ke WA, Facebook, Twitter, Instagram, atau yang terakhir ini yang lagi tren ini adalah Zoom atau Google Meet. Bagaimana memanfaatkan media ini dalam rangka menyampaikan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang ajarannya yang benar, yang membawa kedamaian, membawa ketentraman kepada masyarakat. Dalam konteks NU yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ, nah, kenapa? Karena media itu merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat media atau komunikasi yang standar gitulah. Maka ketika umpamanya itu bisa memanfaatkan media ini, terutama sekarang COVID-19 ini, orang lebih banyak di rumah, lebih banyak orang tidak banyak pekerjaan. Bagaimana kalau dia misalnya menguasai radio,
maka dia bisa menyampaikan ajaran agama melalui radio dan banyak pendengarnya. Bagaimana kalau dia menguasai TV, baik TV itu yang skala lokal atau skala internasional, menyampaikan dengan program-program yang bagus, baik dalam bentuk dialog, bentuk ceramah, atau bentuk film, atau bentuk animasi, maka dia akan melahirkan pengajaran kepada masyarakat yang baik, akan melahirkan respon yang positif, dan akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya media sosial. Bagaimana umat Islam ini sekarang harus menguasai misalnya YouTube. Karena sekarang ini banyak orang yang nonton YouTube karena bisa santai. Maka tidak salah sekarang pondok-pondok pesantren ini sekarang turun ke lapangan. Pengajian online melalui Facebook, pengajian online, melalui Instagram, pengajian online, kemudian melalui Facebook, melalui YouTube, pengajian online. Ini salah satu untuk memanfaatkan media untuk dalam rangka itu menyampaikan ajaran Islam yang istilah saya itu yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketepatan dia itu menjadi konsumen itu harus mampu menseleksi. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan dari media itu akan berdampak kepada perilaku, akan dampak kepada respon. Dan ini akan... Ya, saya teruskan. Iya, saya teruskan ya. Nah, juga bagi pemirsa, bagaimana mampu dia itu menseleksi media apa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Kunul Aziz itu, bahwa di situ ada yang disebut namanya itu ada konstruktivis ya. Bahwa setiap media itu ada misi yang dia bawa. Seperti yang digambarkan tadi, yang dibawa Republika adalah juga bawa misi, dan dibawa jawab pos punya bawa misi. Nah, kita ini sebelum kita baca, kita melihat media yang akan kita baca itu media apa, sesuai enggak dengan misi kita. Begitupun ketika kita misalnya nonton media elektronik namanya TV, kira-kira TV mana lah? Kira-kira kalau Pak Ahmad Arifudin Nuha, kira-kira itu yang ditonton TV 9 lah, kira-kira begitu ya. Itu kan sesuai. Nah, mungkin nanti hanya jadi perbandingan saja, yang lain mungkin jadi perbandingan gitu, kira-kira begitu gitulah. Nah, begitupun ketika kita itu masuk ke media online, ketika misalnya lihat web, kira-kira web mana yang kredibel? Oh, kalau ternyata kalau berita misalnya kira-kira ini webnya milik apa gitu ya, kalau koran apa. Kalau misalnya itu kalau jurnal itu milik mana. Tapi kalau umpamanya kita melihat Facebooknya siapa. Kalau YouTube-nya siapa. Itu sebelum melihat. Sekaligus saya menjawab pertanyaan Pak Kurniawan tadi itu. Yaitu kita melihat. Kira-kira bagi orang yang awam yang tidak mampu untuk membandingkan. Ya kita dulu kira-kira ini medianya yang harus kita pakai. Media yang mana yang bisa kita pakai gitu ya. Yang sesuai dengan misi kita sendiri. Kenapa? Karena ilmu yang kita dapatkan melalui media ini melahirkan agama yang kita taati. Contoh, kalau kita itu sering menonton videonya si A, masalah namanya nonton tentang pengajaran tauhid yang disampaikan oleh si A, mesti lama-lama kita percaya dengan dia, kemudian mengikuti arahan dia, maka apa yang terjadi? Ya, kita sesuai dengan dia. Kalau kita suka nonton videonya si B, pertama kali kita paham dengan ilmu yang diberikan, akan kita senang dia merespon, pada akhirnya melahirkan perilaku. Maka karena itu bagi pemirsa ini mampu dia menseleksi. Kira-kira harus dengan siapa dia harus berinteraksi di media itu. Kemudian yang paling terakhir, saya mengharapkan bagaimana kita di kalangan mahasiswa ini mampu memanfaatkan media itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terutama media sosial ini yang terakhir ini saya lagi gandrung mungkin pribadi dengan hadirnya Zoom ini. Karena saya beberapa kali ini PDMes ini sudah bisa melakukan seminar-seminar dengan cepat dan mudah. Seperti tadi Kunul Aziz, Dr. Nusi cerita pada saya, baru dia seminar dengan teman-teman di UNER ya. Bahkan saya itu kemarin komunikasi dengan PDMes Mesir, dia mengadakan kerja sama, nanti narasumbernya dari Syekh Al-Azhar, kemudian bisa peserta di sini, tapi masih mencari penerjemahnya, dia pakai bahasa Arab, kemudian pesertanya Indonesia. Itu bagaimana kita manfaatkan dengan baik. Itu mungkin dari saya kembali lagi kepada moderator Bapak Ahmad Arif Nuha.
Oke, terima kasih Dr. Kiai Haji Abdul Wadud Nafis yang telah memberikan closing statement. Pemirsa dan peserta seminar online pada siang hari ini, karena waktu telah telah habis untuk kesimpulan dari seminar online pada sore hari ini, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Tadi Dr. Kunwazis dan Dr. Abdul Wadud Nafis sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana media dan konstruksi sosial. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Kunwazis yang telah menyediakan waktunya. Oke, terima kasih Dokter. Kemudian terima kasih juga kepada Dr. Abdul Wadud Nafis yang telah menyediakan waktunya untuk mengisi seminar online pada siang hari ini. Dari kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.